Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan materi kimia tentang ilmu kimia dan hakikat ilmu kimia. Video kali ini adalah lanjutan dari penjelasan materi minggu yang lalu, ya. Baik. Apa itu pengertian ilmu kimia, ya? Kita harus tahu terlebih dahulu kimia itu apa, ya. Setelah minggu yang lalu kalian menyimak video tentang peranan ilmu kimia. Nah, ilmu kimia itu berasal dari bahasa Arab, ya. Dari asal katanya kimia, yang artinya perubahan zat. Nah, ilmu kimia sendiri itu apa? Ya, ilmu kimia itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Berikutnya, hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia itu bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi, ya, perubahan letak susunan, dan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Nah, apa sih yang dipelajari dalam ilmu kimia, ya? Bahwa dalam ilmu kimia itu kita akan mempelajari tentang yang pertama materi, ya. Yang kedua perubahan materi itu sendiri, dan yang ketiga adalah energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, kita bahas dulu untuk materi, ya. Di sini kita bahas satu-satu definisinya apa, sifatnya bagaimana, kemudian perubahan materinya bagaimana, kemudian penggolongannya akan seperti apa, ya. Apa sih yang dimaksud dengan materi? Nah, materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, ya. Contohnya tuh, ya. Di situ ada gambar balon. Balon itu bisa menempati ruang. Begitu pula dengan gas, ya. Nah, dan materi itu memiliki massa. Berarti jika ditimbang itu ada massanya, gitu, ya. Nah, ini juga termasuk ke dalam contoh materi. Di sini ada makanan, kemudian pemandangan, meja, uang. Ini semua adalah contoh dari materi. Artinya bahwa materi itu adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ya. Itu yang dinamakan dengan materi. Sifat materi ada beberapa macam. Yang pertama ada yang disebut dengan sifat fisika, yang kedua sifat kimia, yang ketiga sifat intensif, yang keempat sifat ekstensif. Nah, sifat fisik atau sifat fisika itu tidak mempengaruhi perubahan komposisi kimia suatu zat oleh adanya perubahan wujud zat, ya. Contohnya titik leleh, kekerasan, itu adalah kekerasan suatu benda, ya, maksudnya itu adalah sifat fisik. Berikutnya ada yang disebut dengan sifat kimia. Sifat kimia itu ditunjukkan oleh suatu zat yang ketika berubah zat tersebut menjadi zat yang lain itu melalui reaksi kimia. Contohnya korosif, ya, kemudahan suatu benda untuk berkarat, ya. Kemudian reaktivitas, ya, itu juga adalah sifat kimia. Nah, untuk sifat ekstensif itu adalah sifat yang bergantung pada jumlah sampel yang diuji. Contohnya massa, kemudian volume, ya.
Nah, sedangkan sifat intensif itu tidak bergantung pada jumlah sampel yang diuji. Contohnya adalah warna ya. Kemudian suhu itu termasuk ke dalam sifat intensif. Perubahan materi. Nah, perubahan materi juga ada dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan perubahan komposisi kimia zat, sehingga tidak menghasilkan zat baru. Nah, contohnya perubahan wujud ya. Nah, ini ya. Ada perubahan wujud dari cair menjadi padat misalkan ya, itu kan istilahnya membeku. Dari padat menjadi gas, menyublim. Dari gas menjadi cair, mengembun, dan seterusnya. Ini termasuk ke dalam perubahan fisika, di mana di sini air gitu ya yang berubah wujudnya dari cair menjadi padat, itu tidak menghasilkan zat baru, masih tetap air, hanya wujudnya saja yang berubah ya. Secara kimia rumusnya pun masih tetap sama, yaitu H2O. Nah, berikutnya yang termasuk ke dalam perubahan fisika contohnya adalah pelarutan. Nah, contohnya begini ya, ketika kita memasukkan garam misalkan ya ke dalam air ya, air yang ada di dalam gelas. Nah, garam itu rasanya asin ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka garam yang tadinya wujudnya itu adalah padat, itu kan berubah menjadi cair karena terlarut dalam air. Nah, untuk sifatnya sendiri ya, garam itu tidak berubah ya. Ketika wujudnya padat, itu rasanya asin. Ketika sudah dilarutkan ke dalam air, itu rasanya tetap asin. Nah, itu contoh perubahan fisika ya. Jadi tidak menghasilkan zat baru. Berikutnya itu adalah perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu seperti apa? Perubahan kimia itu yaitu adalah perubahan materi yang disertai dengan perubahan komposisi kimia zat sehingga menghasilkan zat baru. Nah, ini bedanya dengan perubahan fisika. Contohnya ya, ada proses nih, lihat ya. Ada proses pembakaran ya. Pembakaran itu kan asalnya dari korek api berubah menjadi arang. Itu berarti ada dihasilkan zat baru, maka termasuk ke dalam perubahan kimia. Kemudian ada proses perkaratan ya. Ada bahan besi jika terkena panas, terkena hujan, itu lama-lama akan menghasilkan zat baru berupa karat. Nah, kemudian pemudaran warna perak ini juga termasuk ke dalam perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Kemudian terbakarnya kembang api ini juga sama. Dan berikutnya adalah perubahan apel yang berubah warnanya menjadi coklat. Ini adalah contoh dari perubahan kimia. Berikutnya ada yang disebut dengan peristiwa reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada perubahan warna ya. Yang kedua ada perubahan suhu. Yang ketiga ada pembentukan endapan. Yang keempat ada pembentukan gas. Nah, jika di dalam suatu reaksi terjadi ciri-ciri seperti ini, maka sudah dapat dipastikan bahwa dalam peristiwa tersebut telah terjadi reaksi kimia. Berikutnya penggolongan materi ya. Nah, materi ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan zat tunggal atau zat murni, dan ada juga yang disebut dengan campuran. Nah,
Nah, zat tunggal sendiri itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan unsur, ada yang disebut dengan senyawa. Begitu pula dengan campuran, ada yang disebut dengan campuran homogen dan campuran heterogen. Dari campuran ini menghasilkan satu jenis lagi yang disebut dengan koloid. Nah, kita akan bahas nanti satu-satu ya. Nah, kalau untuk unsur, di sini ada yang bersifat logam, ada yang non-logam, ada juga yang metaloid ya, yaitu yang memiliki sifat di antara logam dan non-logam. Yang pertama kita akan bahas unsur. Apa itu unsur? Ya, unsur itu adalah zat murni yang tidak dapat dibagi lagi menjadi dua atau lebih zat murni yang lain yang lebih sederhana melalui proses kimia atau proses fisik ya. Nah, ini satu unsur ini hanya terdiri dari satu jenis atom. Misalkan unsur karbon itu hanya terdiri dari atom-atom karbon ya. Atau contoh lain, unsur besi itu hanya terdiri dari atom-atom besi. Itu artinya satu unsur hanya terdiri atas satu jenis atom. Nah, atom-atom karbon itu akan berbeda dengan atom-atom besi ya, sehingga sifat unsur karbon juga akan berbeda dengan sifat unsur besi. Nah, unsur ada dua jenis. Ada unsur alami, ada unsur buatan. Nah, unsur alami ini contohnya ada emas, karbon, oksigen, aluminium ya. Unsur alami ini sudah tercipta di alam ya. Berikutnya unsur buatan. Nah, unsur buatan ini dibuat oleh manusia ya. Contohnya ada unsur teknetium, kemudian amerisium, kemudian siaborgium dan sebagainya. Nah, setiap unsur ini memiliki sifat yang khas dan diberi identitas berupa lambang kimia unsur. Ini adalah beberapa lambang unsur ya yang harus kalian ketahui. Misalkan di sini karbon dilambangkan dengan C, kemudian kalsium dilambangkan dengan Ca, klorin dilambangkan dengan Cl, tembaga dilambangkan dengan Cu, cesium dilambangkan dengan Cs, nitrogen N, natrium dilambangkan dengan Na, nikel Ni, fluorin F, dan besi dilambangkan dengan Fe. Nah, ada yang disebut dengan unsur logam. Unsur logam itu yang seperti apa? Nah, ciri-cirinya yang pertama, warnanya mengkilat. Kemudian wujudnya padat pada suhu kamar. Nah, kecuali merkuri. Kalian tahu merkuri? Merkuri itu adalah raksa ya. Nah, raksa ini termasuk ke dalam unsur logam juga meskipun wujudnya cair ya. Ciri berikutnya, unsur logam itu dapat ditempa. Titik leleh dan titik didihnya tinggi kecuali merkuri, natrium, dan kalium. Berikutnya penghantar panas yang baik, dan terakhir penghantar listrik yang baik. Contoh dari unsur logam adalah ada aluminium, tembaga, emas, besi. Ini diantaranya ya, dan masih banyak lagi unsur logam yang lain. Nah, ada juga unsur non logam. Nah, ciri-ciri dari unsur non-logam itu yang pertama, dia dapat berwujud padat, cair, atau gas pada suhu kamar. Kemudian berwarna pudar dan rapuh jika dalam wujud padat. Kemudian titik leleh dan titik didih rendah kecuali karbon. Penghantar panas yang buruk kecuali karbon dalam bentuk intan dan grafit. Penghantar listrik yang buruk kecuali karbon, grafit. Contohnya unsur non-logam ini belerang, bromin, klorin, iodin, dan sebagainya. Nah, berikutnya yang terakhir unsur semilogam ya, atau dikenal dengan istilah metaloid.
Ciri dari metaloid itu dia dapat bersifat seperti logam dan sekaligus bersifat sebagai non-logam. Contohnya boron, silikon, germanium. Nah, senyawa. Senyawa itu apa? Senyawa adalah zat murni yang terbentuk dari penggabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Jadi tidak sembarangan bergabung ya, tapi di sini bergabungnya zat-zat murni itu melalui proses reaksi kimia. Nah, air misalkan ya. Air itu terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen. Air ini disebut istilahnya sebagai senyawa. Nah, kemudian ada natrium klorida. Natrium klorida ini terbentuk dari unsur natrium dan klorin. Ada asam asetat atau kita kenal sehari-hari dengan asam cuka. Asam cuka ini terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ini adalah baru beberapa contoh senyawa ya. Nah, senyawa ini tadi dikatakan bahwa terbentuk dari unsur-unsur melalui reaksi kimia ya. Nah, untuk air itu terbentuk dari hidrogen ya yang bereaksi dengan oksigen menghasilkan H2O ya. Kita lihat persamaan reaksinya ya. H2 tambah O2 menghasilkan H2O. H2O ini adalah termasuk ke dalam senyawa. Nah, senyawa juga dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur penyusunnya melalui reaksi kimia ya pada kondisi yang tepat. Contohnya ya, reaksi penguraian air. Air tadi berasal dari hidrogen dan gas oksigen. Nah, sekarang bisa dibalik reaksinya. Air itu bisa kembali menjadi unsur-unsur penyusunnya melalui reaksi kimia ya. Contohnya H2O itu terurai menjadi H2 dan O2. Nah, sifat senyawa itu akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Gula pasir atau sukrosa itu tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya. Nah, tentu saja di sini sifat gula pasir itu akan berbeda dengan karbon, hidrogen, dan oksigen. Gabungan atom-atom tak sejenis itu akan membentuk yang namanya molekul senyawa. Contohnya air ya yang memiliki rumus H2O, kemudian karbon dioksida CO2, metana CH4, kemudian etanol C2H5OH. Molekul itu adalah partikel terkecil suatu unsur atau senyawa yang terbentuk dari gabungan dua atom atau lebih yang terikat secara kimia. Nah, gabungan atom-atom sejenis itu bisa membentuk molekul unsur kalau yang sejenis. Contohnya H dengan H berikatan membentuk H2. O dengan O berikatan menjadi O2 ya, oksigen yang biasa kita hirup. F dengan F membentuk F2, I dan I itu akan membentuk I2. Ini adalah contoh molekul unsur diatomik ya. Jadi yang terdiri dari dua atom. Nah, ada juga molekul unsur poliatomik, contohnya P4 ya. Jadi unsur P berikatan secara kimia membentuk senyawa atau membentuk molekul P4. Begitu pula dengan S8 di sini. S8 ini suatu molekul unsur ya karena terdiri dari unsur-unsur sulfur ya sejenis. Berikutnya ada yang disebut dengan campuran. Nah, campuran ini gabungan dua atau lebih zat murni yang tidak terjadi melalui reaksi kimia
ya, tapi hanya terjadi melalui pencampuran secara fisika. Nah, sifat zat murni asal tidak berubah dari dalam campuran. Kemudian campuran dapat diuraikan menjadi zat-zat murni penyusunnya melalui proses fisik. Ada dua jenis campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen ciri-cirinya ya, partikel-partikelnya tersebar merata di segala ruang dengan komposisi yang seragam. Tidak terlihat adanya lapisan pembatas antar komponen. Berikutnya, pelarut dan zat terlarut itu bercampur secara merata membentuk satu fase. Contohnya nih ya, ini campuran homogen. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada contoh larutan yang berwarna hijau. Nah, warna hijaunya ini merata, tidak berbeda-beda ya. Nah, artinya di sini cairan ini termasuk ke dalam larutan homogen. Yang kedua ada kuningan ya, kemudian stainless ini juga termasuk ke dalam campuran yang bersifat homogen. Yang kedua campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini komposisi zat-zat penyusun di seluruh ruangan itu tidak seragam, namanya juga hetero ya, berbeda-beda. Terlihat adanya lapisan pembatas antar komponen penyusun campuran yang berbeda. Kemudian terbentuk dari dua fase atau lebih. Nih contohnya, campuran belerang dengan besi. Ini belerang dengan besi ini tidak bisa mencampur secara merata karena sangat berbeda sifatnya ya. Makanya disebut dengan campuran heterogen. Wujud materi. Materi ada yang berwujud zat padat. Nah, ya. Susunan zat padat ini partikelnya sangat rapat dan teratur, sehingga bentuk zat padat itu tidak menyesuaikan dengan bentuk ruang dalam wadah. Contohnya, ketika kita menyimpan coklat di dalam toples, maka coklat itu tidak akan mengikuti bentuk toples karena coklat berwujud padat ya. Dia tidak bisa menyesuaikan dengan bentuk ruangannya. Begitu pula ketika menyimpan mainan anak-anak dalam suatu wadah, maka mainan tersebut karena berbentuk padat maka tidak dapat menyesuaikan dengan bentuk ruang dalam wadahnya. Yang kedua, ada zat cair. Nah, susunan partikel zat cair acak dan agak longgar dibandingkan dengan susunan partikel zat padat ya, sehingga bentuk zat cair itu dapat menyesuaikan dengan bentuk ruang dalam wadah. Contohnya, ketika ada suatu zat cair dimasukkan ke dalam wadah yang berbentuk seperti tabung, maka zat cair tersebut akan bentuknya seperti tabung. Ketika zat cair tersebut dimasukkan ke dalam wadah kaca atau botol, maka bentuknya akan seperti wadah botol tersebut. Berikutnya ada gas ya. Partikel-partikel gas mengisi seluruh ruang dan bergerak bebas dalam ruang dengan jarak antar partikel yang saling berjauhan. Jadi untuk wujud gas, jarak partikelnya itu sangat berjauhan. Berbeda halnya dengan zat padat dan zat cair. Demikian materi kali ini. Jika kalian merasa manfaat, maka silahkan like and share sebanyak-banyaknya kepada teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.